Soal nomor 21. Perhatikan tabel harga valuta asing berikut. Bu Intan melakukan penjualan ikan tuna ke Jepang dengan nilai 1 miliar rupiah. Dan dia juga membeli barang elektronik dari Jepang senilai 5 juta yen. Sesuai kesepakatan, pembayaran dilakukan oleh pihak bank, karena baik pembeli atau penjual adalah nasabah bank yang bersangkutan. Jumlah uang yang akan diterima atau dibayar Bu Intan adalah A. 630 juta rupiah, B. 570 juta rupiah, C. 450 juta rupiah, D. 250 juta rupiah, atau E. 430 juta rupiah. Uang yang diterima Bu Intan dari penjualan tunai adalah sebesar 1 miliar rupiah. Bersamaan dengan itu, Bu Intan membeli barang elektronik dari Jepang. Dengan demikian, rupiah yang diterima sebagian digunakan untuk membeli elektronik. Bu Intan membeli barang elektronik seharga 5 juta yen. Jika dirupiahkan, maka gunakan kurs jual karena bank menjual valuta asing atau yen. Sehingga 5 juta yen dikali 150 rupiah sama dengan 750 juta rupiah. Padahal uang yang akan diterima Bu Intan dari penjualan tunai adalah 1 miliar rupiah, sehingga jumlah yang masih tersisa dan diterima oleh Bu Intan adalah 1 miliar rupiah dikurangi 750 juta rupiah sama dengan 250 juta rupiah. Jawabannya D. Soal nomor 22. Dampak neraca pembayaran terhadap perekonomian suatu negara jika neraca pembayaran defisit adalah A. Negara terpaksa melepas cadangan devisanya untuk membayar ke luar negeri. B. Bekerja sama dengan Bank Dunia untuk mendapat bantuan dana tanpa bunga. C. Negara terpaksa mengubah struktur ekonominya ke arah perbaikan. D. Negara berusaha menutupi dengan menambah utang luar negeri. Atau E. Negara menjalankan strategi investasi melalui utang luar negeri. Ketika neraca pembayaran bersifat defisit atau impor lebih besar daripada ekspor, maka uang asing yang digunakan untuk membayar lebih banyak daripada uang asing yang mengalir ke dalam negeri. Dampaknya yang pasti adalah akan mengurangi jumlah uang asing atau devisa yang dimiliki oleh negara dan menambah barang-barang luar negeri semakin banyak beredar di dalam negeri. Jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 23. Berbagai kegiatan dapat dilakukan oleh manajer. 1. Mengatur keseimbangan likuiditas dengan rentabilitas. 2. Mengelola sumber-sumber dana. 3. Melakukan segmentasi dan targeting. 4. Menjaga agar perusahaan tetap solvable. 5. Menetapkan jenjang karir untuk para karyawan. 6. Memilih bahan baku yang berkualitas. Tugas pokok manajer keuangan adalah A. 1, 2, 3, B. 2, 4, 5, C. 1, 2, 4, D. 4, 5, 6, atau E. 2, 3, 6. Tugas pokok manajer keuangan antara lain mengatur keseimbangan likuiditas dengan rentabilitas, mengelola sumber-sumber dana, dan menjaga agar perusahaan tetap solvable. Sedangkan melakukan segmentasi dan targeting merupakan tugas manajer pemasaran, dan menetapkan jenjang karir untuk para karyawan merupakan tugas manajer personalia. Memilih bahan baku yang berkualitas merupakan tugas manajer produksi, sehingga jawaban yang tepat adalah C.
Soal nomor 24. Pada saat kita mendirikan usaha, pemilihan bentuk badan usaha perlu mempertimbangkan kebaikan dan kelemahan sebagai berikut. 1. Mudah untuk mendapatkan pinjaman modal dari bank. 2. Mudah dalam pengambilan keputusan. 3. Laba jatuh ke tangan satu orang. 4. Tanggung jawab pemilik terbatas. 5. Manajemennya sangat profesional. Yang merupakan kebaikan dari badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau PT adalah A. 1, 2, dan 4. B. 2, 4, dan 5. C. 1, 4, dan 5. D. 3, 4, dan 5. Atau E. 2, 3, dan 4. Kebaikan badan usaha berbentuk PT adalah modal mudah ditambah dengan mengeluarkan saham-saham baru, manajemennya terpisah dari pemilik sehingga akan lebih profesional, tanggung jawab pemilik hanya sebatas modal yang diinvestasikan di badan usaha tersebut, dan mudah menambah modal. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 25. Di Indonesia tersebar banyak koperasi unit desa atau KUD yang berperan besar dalam mensejahterakan masyarakat desa khususnya petani. KUD di suatu daerah ada yang melakukan usaha penjualan kebutuhan pokok masyarakat atau petani, memberi tabungan dan memberi pinjaman uang pada para petani, dan juga mengadakan budidaya tambak ikan. Ditinjau dari jenis usahanya, koperasi tersebut adalah A. Koperasi konsumsi, B. Koperasi primer, C. Koperasi produksi, D. Koperasi sekunder, atau E. Koperasi serba usaha. Koperasi tersebut menangani berbagai macam usaha, sehingga berdasarkan lingkup usahanya termasuk dalam koperasi serba usaha. Jadi jawabannya adalah E.